Dua tokoh ini hentikan penayangan film G30 SPKI di era Presiden B.J. Habibie. Penayangan film dengan judul Pengkhianatan G30 SPKI pada masa Orde Baru atau disingkat Orba merupakan sebuah kewajiban. Kewajiban ini berakhir pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Film tersebut bersumber dari peristiwa berdarah yang terjadi di penghujung bulan September 1965, sebuah kisah kelam yang pernah terjadi di negeri ini. Tanggal 30 September, tengah malam hingga 1 Oktober dini hari, sejumlah prajurit Cakrabirawa pimpinan Letkol Untung bergerak menculik sejumlah jenderal angkatan darat. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Kejadian tersebut kemudian diikuti peristiwa-peristiwa balasan, sehingga ribuan simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI dieksekusi, ditangkap, dan dibuang ke Pulau Buru. Pengkhianatan G30 SPKI ini merupakan sebuah judul film besutan Arifin C. Nur. Itu dirilis pada tahun 1984 dengan durasi film 3 jam 40 menit. Pada masa pemerintahan Soeharto, film produksi Pusat Produksi Film Negara atau PPFN ini rutin diputar setiap akhir September sebagai peringatan G30S PKI. Setelah Soeharto lengser, film Pengkhianatan G30S PKI tak lagi menjadi materi tayangan wajib di televisi nasional. Bahkan di buku sejarah pun dihilangkan. Karena saya termasuk guru sejarah di sekolah di SMA ya, dan di SMP. Materi di buku sejarah pun tentang pengkhianatan G30 PKI sekarang tidak ada. Nah, kebijakan tersebut diputuskan oleh 2 menteri pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Anda tahu siapa tokohnya? Berikut ini adalah 2 tokoh tersebut. Yang pertama adalah Muhammad Yunus Yosfiah. Beliau sebagai Menteri Penerangan. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Yunus Yosfiah itu menjabat sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1998 sampai 1999. Saat masih aktif di militer, lulusan Akademi Militer Nasional atau AMN 1960 yang ini merupakan perwira pasukan elit Angkatan Darat Kopassus yang syarat pengalaman di medan tempur seperti di Timur Timur. Ketika berpangkat Mayor Jenderal, dia pernah menjadi Panglima Kodam Sriwijaya dan Komandan Kesenjataan Infanteri. Dia lalu mendapat promosi menjadi Komandan Sekolah Staf Komando ABRI dan kemudian Kepala Staf Sosial Politik atau disingkat Kasospol ABRI. Beliau pensiun dengan pangkat bintang 3. Habibie mempercayainya sebagai Menteri Penerangan dalam Kabinet Reformasi Pembangunan. Berbagai terobosan dibuatnya seperti penghapusan surat izin usaha penerbitan PES atau disingkat SIUPP. Selain itu, Yunus yang lahir di Rapang, Sulawesi Selatan juga menyetop penayangan film Pengkhianatan G30S PKI karena menurutnya mungkin kurang sesuai dengan kenyataan. Kemudian tokoh kedua yang menyetop penayangan film G30 PKI adalah Juwono Sudarsono. Beliau sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Juwono Sudarsono adalah Menteri Pendidikan Nasional di era Presiden B.J. Habibie. Juwono dikenal dengan kepakarannya dalam ilmu politik dengan spesialisasi masalah-masalah internasional. Juwono lulus sebagai sarjana publisistik Universitas Indonesia pada tahun 1965 dan melanjutkan studi magister di Institute of Social Studies Den Haag, Belanda pada 1969. Kemudian ia melanjutkan jenjang doktor di London School of Economics dan Political Science Inggris dan Universitas Georgetown Inggris tahun 1985. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid,
dipercaya sebagai Menteri Pertahanan tahun 1999 sampai tahun 2000. Selanjutnya diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa berkuasa penuh untuk Britania Raya atau Kerajaan Inggris hingga tahun 2004. Kemudian guru besar di bidang hubungan internasional Universitas Indonesia ini kembali menjadi Menteri Pertahanan, yaitu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memintanya bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sejarawan Asfi Warman Adam dalam bukunya Menguak Misteri Sejarah menyebut Kepala Staf TNI Angkatan Udara tahun 1973 sampai 1977 yaitu Muhammad Saleh Basarah Suradiningrat punya peran dalam penghentian penayangan film G30 SPKI. Menurut Asfi dalam buku tersebut menuturkan Saleh Basarah mengaku menelepon dua menteri Yunus Yosbiah dan Juwono Sudarsono. Saleh meminta agar film pengkhianatan G30 SPKI tidak diputar lagi. Menurut Asfi, Auri dituding terlibat dalam peristiwa G30S. Akibatnya, sepanjang masa Orde Baru, stigma negatif melekat pada korps ini. Penghentian penayangan film G30 SPKI tersebut merupakan bagian dari upaya pelurusan sejarah Auri. Maksudnya diluruskan supaya dianggap tidak terlibat dalam gerakan penculikan para jenderal tersebut. Mungkin seperti itu ya maksudnya. Di dalam film tersebut juga terkesan bahwa pangkalan Angkatan Udara atau Halim adalah sarang pemberontak. Itu tulis Asfi. Jadi dengan dihentikannya penayangan film G30 SPKI di era Presiden B.J. Habibie itu merupakan ajang pelurusan sejarah untuk pihak Angkatan Udara atau Auri ya. Jadi tidak mau stigma jelek melekat di korps Auri, sehingga ada ide setelah jatuhnya era Orde Baru muncullah ide untuk menghentikan penayangan film tersebut dari pihak Angkatan Udara sendiri ya, yaitu Bapak Muhammad Saleh Basarah Suradiningrat yang mempunyai peran dalam penghentian penayangan film tersebut. Beliau meminta kepada kedua menteri di atas, yaitu kepada Yusuf Yusbiah selaku Menteri Penerangan dan kepada Juwono Sudarsono yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Sebab selama Orde Baru ya, Auri itu dianggap sebagai sarang pemberontak itu ya, dalam buku karangan Asfi Warman Adam begitu. Sehingga untuk menghilangkan stigma tersebut, maka penayangan film G30 SPKI itu tujuannya adalah upaya untuk pelurusan sejarah Auri begitu. Sebab di dalam film tersebut terkesan bahwa pangkalan Angkatan Udara Halim pada waktu itu adalah sarang pemberontak begitu menurut pakar sejarah. Sekian untuk informasi kali ini. Saya ketip informasi ini dari detik.com. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.